Baik, perkenalkan nama saya Grace Sylvia Christine Manua dengan NIM 3202 431010, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai ArcGIS ini, bagaimana cara pembuatannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ArcGIS. ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh Esri, yang dimana aplikasi ini merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web. ArcGIS desktop ini memiliki beberapa tingkatan seperti yang kita ketahui, yaitu nantinya ArcCatalog, ArcMap, lisensi, ArcView, dan lain sebagainya. Setelah kita mengenal yang ketiga digitasi, dan yang keempat yaitu layout. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai geodatabase. Geodatabase ini dimulai dikenal pada ArcGIS di awal aplikasi ini terjun. Geodatabase ini adalah database relasional yang memuat informasi geografis. Geodatabase ini terdiri dari feature class dan tabel atau spasial. Feature class ini merupakan kumpulan dari beberapa feature yang memiliki bentuk geometri dan atribut yang sama. Nah, pada geodatabase ini kita akan memasukkan data yang sudah kita download dari web Tanah Air Indonesia, yang dimana dari situ kita mendapat data-data dari peta yang akan kita buat. Pembuatan geodatabase ini menggunakan aplikasi ArcGIS pada bagian ArcCatalog. Nah, yang ke tahap Koordinat real world. Nah, pada georeferencing ini kita terlebih dahulu mengambil data raster atau peta yang sudah jadi dari berbagai sumber, dan kemudian dan pastinya peta itu kita pastikan belum tergeoreferencing untuk agar kita yang bisa melakukan georeferencing pada peta tersebut. Nah, pada georeferencing ini ada banyak ketentuan. Yang pertama, harus memiliki titik koordinat, kemudian nantinya hasil akhir dari hasil pengikatan yang kita lakukan pada peta tersebut harus bernominal 0, maksudnya di sini tidak boleh melebihi 0, misalnya sudah sampai pada 1, sekian, itu tidak boleh, karena akan terjadi kesalahan pada proses berikutnya. Di sini kita pastikan harus 0, misalnya 0,1, 0,2, atau 0,9, nah itu masih bisa. Tapi jika menyentuh 1, itu tidak akan bisa, atau artinya pengikatan yang kita lakukan pada georeferencing itu terjadi kesalahan, sehingga yang kita lakukan yaitu harus pelan, kemudian harus sesuai dengan titik koordinat yang kita tentukan. Nah, penentuan titik koordinat di sini yaitu kita pastikan semua titik koordinat itu sudah menutupi semua peta. Maksudnya kita tidak boleh mengambil titik koordinat itu dari tengah peta. Misal contohnya di tengah, kemudian otomatis yang di sebelahnya tidak akan
terikat atau tidak akan terinput. Oleh karena itu, dalam pembuatan georeferencing ini atau dalam menentukan titik koordinat ini harus benar-benar dari setiap sudut peta. Nah, dan langkah yang ketiga yaitu digitasi. Nah, sebelum kita mengenal pengertian dari digitasi, sebelumnya saya mengingatkan kembali bahwa cara pembuatan georeferencing itu dengan menggunakan aplikasi ArcGIS pada bagian ArcMap. Nah, yang ketiga yaitu digitasi. Digitasi itu merupakan sebuah proses konversi data analog ke dalam format digital. Di dalam GIS digitasi ini yang kita lakukan yaitu di mana objek-objek tertentu seperti jalan, jaringan sungai, kemudian batas-batas setiap kecamatan itu hanya dalam yang sebelumnya hanya dalam bentuk format raster, sekarang kita ubah menjadi sebuah data vektor, misalnya seperti poligon, garis, titik, dan lain sebagainya. Nah, pada digitasi ini adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu yang sangat lama karena pada digitasi di sini kita akan menggambar atau memberi titik pada setiap jalan, jaringan sungai, kemudian menggambar sekeliling peta, kemudian batas-batas garis atau batas per kecamatannya. Nah, di sini dalam digitasi ini tentunya kita menggunakan data yang berasal dari geodatabase, kemudian biasanya pada digitasi ini juga kita bisa membuat shape file baru untuk memudahkan kita dalam melakukan digitasi. Nah, dalam digitasi ini yang perlu diperhatikan yaitu selama proses pembuatannya itu tidak boleh bersalahan, kemudian garis-garisnya tentunya harus benar dan tidak boleh berbeda dengan peta atau data raster yang kita gunakan. Nah, pada langkah digitasi ini kita menggunakan aplikasi ArcGIS bagian ArcMap. Nah, langkah yang keempat bagian awal untuk sharing kepada pengguna peta sehingga informasi yang disampaikan dalam peta tersebut dapat dibaca dengan baik. Nah, dalam layout ini berisi sebuah hasil peta yang sudah digitasi, kemudian simbol-simbol, judul, serta nama pembuat peta tersebut. Nah, di layout ini sama halnya seperti kita mengedit atau memperindah peta kita agar terlihat menarik dan dapat digunakan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, pada layout ini juga kita bisa mengatur kertas ukuran dari peta yang kita inginkan. Kemudian di sini kita bisa mencantumkan beberapa hal yang memang mencantumkan informasi dari peta kita. Misalnya seperti saya, yaitu ini merupakan tugas perkuliahan. Di sini saya mencantumkan nama saya, kemudian nama dosen pembimbing, kemudian di sini kita menyertakan sumber peta atau sumber data raster yang kita gunakan. Nah, layout ini bisa kita save nantinya dalam bentuk bisa PDF, JPG, dan pilihan-pilihan lain sebagainya. Nah, demikian langkah-langkah dari pembuatan peta, dan jangan di skip video ini. Di sini saya akan langsung mempraktekkan cara pembuatan peta menggunakan ArcGIS. Jangan lupa tonton. Baik, di sini saya akan melakukan langkah pertama. Yang dilakukan
masukkan dalam pembuatan peta. Langkah pertama yaitu dengan membangun geodatabase. Pastikan dulu kita sudah mendownload aplikasi ArcGIS, terutama yaitu ArcCatalog. Nah, di sini setelah di-download kita buka. Kemudian masukkan data yang sudah kita download dari web Tanah Air Indonesia. Di sini sudah saya masukkan yaitu Kota Solo. Nah, setelah kita masukkan, kita klik kanan, kemudian New Personal Geodatabase. Dan di sini kita ubah namanya menjadi Kota Solo. Nah, sudah berubah seperti ini. Langkah selanjutnya itu kita klik kanan lagi pada Kota Solo yang barusan kita ubah. Kemudian Feature Dataset, ketik IG dasar, kemudian Next, WGS 1984 UTM Zone 49S. Di sini kita pilih Word, WGS 1984, Next, dan Finish. Nah, kita buat hal yang sama, namun dengan nama yang berbeda. Di sini kita buat itu IG tematik. Kemudian Next, pilih WGS 1984 sama seperti tadi. Word, WGS 1984, Finish. Nah, kalau sudah muncul IG dasar dan IG tematik, selanjutnya untuk memudahkan penyimpanan data, kita klik Processing. Kemudian pilih Environment. Klik Workspace, kemudian Output Koordinat. Nah, sudah pas, kita lihat 1994 UTM Zone. Kemudian pastikan ini sudah pas ya. Current workspace, dan workspace dan output koordinatnya. Pastikan itu sudah benar. Nah, jika kita rasa sudah pas, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan feature class pada setiap feature dataset. Yang pertama kita lakukan pada IG dasar dengan klik New, kemudian feature class. Nah, di sini pada feature class IG dasar yang kita buat ada 4. Yang pertama itu peta underscore peta, kemudian batas ADN, alias dibuat peta administrasi. Tipenya kita ganti tetap menjadi polygon features. Kemudian klik next. Nah, pada tabel field name kita isi kabupaten, dan data tipe kita ganti menjadi teks. Nah, kalau sudah, klik finish. Nah, lakukan hal yang sama
pada feature kelas yang lain. Yang kedua yaitu peta ibu kota ADN, alias dibuat nama kabupaten. Tipe diganti menjadi point features. Next, pada field name diganti kabupaten. Dan teks. Nah, selanjutnya yaitu peta jalan, alias dibuat jalan, ini diganti menjadi line. Next, ganti menjadi kita buat yaitu kelas jalan panjang jalan. Sudah? Kalau sudah, kita klik finish. Nah, klik lagi yang terakhir yaitu peta jaringan sungai. Kita singkat menjadi peta jar sungai. Alias kita buat jaringan sungai. Tipe kita buat menjadi line. Next, table food name-nya diganti menjadi nama sungai. Data tipe menjadi teks. Kemudian finish. Nah, setelah IG dasar sudah selesai, sekarang kita masuk pada IG tematik. Langkah yang dilakukan sama seperti pada IG dasar. Feature class. Di sini kita buat yaitu peta hujan, alias peta intensitas hujan. Ini polygon, kemudian next. Pada table field name diganti yaitu kelas hujan, intensitas hujan, klasifikasi hujan, dan yang terakhir skor hujan. Nah, kelas hujan, intensitas, dan klasifikasi data tipenya itu teks, dan pada skor hujan kita ubah menjadi short integer. Nah, kalau sudah kita klik finish. Nah, di sini feature kelas pada IG tematik ada 3. Yang kedua yaitu peta kemiringan lereng. Peta kemiringan lereng, alias peta ini polygon, kemudian next, table field name kita ganti, kita tambah yaitu kemiringan lereng, klasifikasi lereng, dan yang terakhir yaitu skor lereng. Menjadi short integer. Kemudian finish, dan yang terakhir yaitu peta tanah. Peta tanah, alias peta tanah
kemudian poligon, next. Di sini yaitu peta tanah, jenis tanah, keterangan tanah, dan yang terakhir yaitu skor tanah. Sama seperti tadi, setiap yang ada kata skor kita ganti menjadi short integer. Kemudian finish. Nah, selanjutnya untuk melengkapi field name pada tiap feature class, perlu dilakukan pengisian atribut. Cara yang kita lakukan yaitu kita klik kanan pada kotak solok tadi yang sudah kita ubah namanya. Kemudian klik kanan, pilih properties. Nah, pada kolom domain name kita isi yang pertama kemiringan lereng, yang kedua klasifikasi lereng, intensitas hujan, klasifikasi hujan, jenis tanah, keterangan tanah, arahan, dan nama kabupaten. Nah, selanjutnya kita isi kode pada setiap domain. Yang pertama kita isi pada kemiringan lereng. Kodenya yaitu 1, 2, 1. Kita ganti menjadi teks. Kemudian kodenya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Deskripsinya yang pertama 1,00%. Sampai 8,00%. Yang kedua 8,01% sampai 15,00%. Yang ketiga 15,01% sampai 25,00%. Sampai 40,00%. Dan yang terakhir 40,01% atau lebih. Nah, kalau sudah semua, selanjutnya itu kita masuk pada klasifikasi lereng. Tipe kita ganti menjadi teks. Kode itu 1, 2, 3, 4, 5. Deskripsinya yang pertama datar, landai, agak curam, dan sangat curam. Kalau sudah, lanjut pada intensitas hujan. 1, 2, 3, 4. Deskripsinya yaitu 1750 per hari, 2000 mm per hari, 2250 mm per hari, dan yang terakhir
lebih besar dari 2250 mm per hari. Nah, selanjutnya klasifikasi hujan. Kode 1, 2, 3, 4. Yang pertama sangat rendah, sedang, kemudian tinggi. Selanjutnya jenis tanah. Teks kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu yaitu regosol, yang kedua kambisol, yang ketiga aluvial, gleisol, latosol, brumusol, dan yang terakhir mediteran. Keterangan tanah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama sangat peka, agak peka, tidak peka, kurang peka, dan agak peka. Selanjutnya arahan. Kode 1, 2, 3, 4. Kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya tanaman tahun, dan yang terakhir kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman. Yang terakhir yaitu nama kabupaten. Di sini kodenya 1 dan kita isi Kota Solok sesuai dengan nama file yang sudah kita gunakan. Kemudian klik apply, kemudian OK. Setelah domain selesai dibuat, maka langkah selanjutnya itu menghubungkan domain dengan feature class yang telah dibuat sebelumnya. Pada feature dataset IG dasar, feature class yang diberi domain hanya pada peta batas ADM dan peta ibu kota ADM, dan pada peta tematik ketiganya kita ubah. Yang pertama yaitu peta batas ADM dengan cara klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian pada tabel file name di sini kita pilih domainnya yaitu nama kabupaten. Kemudian
apply. Oke. Selanjutnya itu kita ibu kota DM, sama seperti itu tadi, kita pilih nama kabupaten. Apply, kemudian oke. Sekarang masuk pada IG tematik, pada peta hujan, sama seperti pada IG dasar juga. Di sini yang pertama yaitu pada yang pertama yaitu pada intensitas hujan. Di sini kita pilih intensitas hujan. Kemudian klasifikasi hujan, domainnya klasifikasi hujan. Kalau sudah, kemudian klik apply. Oke. Sekarang peta kemiringan lereng, properties, klasifikasi lereng, kemiringan lereng, domainnya yaitu kemiringan lereng, dan klasifikasi lereng yaitu klasifikasi lereng. Oke. Dan yang terakhir yaitu peta tanah, jenis tanah, kemudian pilih jenis tanah, dan terakhir pada keterangan tanah kita pilih keterangan tanah, kemudian apply dan oke. Nah, sekian yang tahap-tahap yang dilakukan dalam membangun geodatabase, dan selanjutnya yang kita lakukan yaitu pembuatan georeferencing. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara melakukan georeferencing pada sebuah peta. Yang pertama tentunya kita masukkan datanya dengan klik add data, kemudian di sini saya gunakan peta yaitu administrasi Kota Solok. Nah, kalau sudah ada, kemudian klik add dan oke. Nah, selanjutnya yaitu kita pastikan satuan di bawah sini yaitu meter. Jika bukan meter, cara mengubahnya yaitu klik kanan pada layers, kemudian klik properties, lalu klik project coordinate system, pilih UTM, BGS 1984, Southern, lalu klik BGS 1984 UTM Zone 49S, kemudian klik OK. Nah, sudah berubah seperti ini. Langkah selanjutnya itu tentukan 4 titik koordinat untuk mengikat peta ini. Di sini saya pilih ini titik sebagai titik utama, titik pertama, titik kedua, ketiga, dan keempat. Mengapa saya pilih di ujung? Karena jika kita memilih titik yang di tengah, otomatis peta yang di sebelah sini tidak akan terinput. Oleh karena itu, pilihlah titik yang di ujung agar memuat semua peta yang akan kita gunakan selanjutnya untuk digitasi.
Nah, eh, selanjutnya yaitu kita input titik pertama, dan saya sarankan untuk menginputnya kita tulis terlebih dahulu angka-angka yang ada di sini. Ini sebagai titik X dan ini sebagai titik Y. Cara menentukannya mudah dengan kita anggap titik X itu yaitu datar, dan titik Y yaitu tegak. Nah, kalau sudah kita tulis, kemudian klik add control point, kemudian paskan pada titik. Nah, klik satu kali. Nah, selanjutnya itu klik kanan, klik input X dan Y, dan masukkan angka yang sudah kita tulis tadi. Nah, di sini X-nya itu 671991 dan titik Y yaitu 9919990. Kemudian klik OK. Nah, kalau petanya hilang seperti ini, cukup klik globe pada di bagian sini. Yang kedua yaitu titik sebelah sini, sama seperti tadi, paskan. Ini perlu hati-hati ya teman-teman, karena jika terjadi kesalahan nanti tidak dapat dilakukan langkah selanjutnya dalam pembuatan peta. Sama seperti tadi, yaitu klik, kemudian klik kanan, klik input X dan Y, dan masukkan angkanya. Di sini X-nya itu 687, 991, dan Y-nya 9919990. Kemudian klik OK. Titik ketiga di sebelah sini, add control point, X-nya 687991, Y-nya 9907990. Oke. Dan yang terakhir yaitu di sebelah sini, harus pelan-pelan, jangan buru-buru. Lebih baik lama daripada nanti selanjutnya terjadi kesalahan. Nah, kalau sudah pas, klik, kemudian klik kanan input X dan Y, dan masukkan angkanya. Di sini X-nya 671991 dan Y-nya 9907990. Nah, kalau sudah semua, klik georeferencing di bagian sini, kemudian klik update georeferencing. Nah, untuk memastikan apakah titik kita sudah pas, klik view link table. Nah, di sini terlihat bahwa forwardnya yaitu 0,54996. Tandanya peta kita sudah benar. Cara memastikan apakah titik yang sudah kita masukkan itu benar apa tidak,
usahakan forwardnya yaitu 0, melebihi 0, atau sudah masuk di angka 1, itu tandanya ada kesalahan. Makanya usahakan peta yang kita usahakan pada saat memasukkan data X dan Y tadi dilakukan secara perlahan agar tidak terjadi kesalahan. Nah, di sini saya sudah pas memasukkan datanya dengan hasil akhir forwardnya yaitu 0,54996. Nah, kalau sudah selesai, kita lihat forwardnya 0,5, tandanya georeferencing yang kita lakukan sudah selesai. Selanjutnya kita save, klik yes, kemudian cari letak di mana kita save. Di sini saya klik dokumen, kemudian namanya yaitu georeferencing peta ADN Kota Solo, kemudian save. Nah, setelah kita save akan keluar. Oke, selanjutnya yaitu digitasi. Selanjutnya langkah berikutnya yaitu melakukan digitasi pada peta. Peta yang dimaksud yaitu peta yang sudah kita georeferencing, yang telah kita georeferencing sebelumnya. Nah, di sini peta yang sudah kita georeferencing akan terlihat seperti ini. Kemarin di video sebelumnya saya sudah melakukan georeferencing pada peta Kota Solo. Di sini saya pilih ini, kemudian open. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, langkah berikutnya yaitu kita aktifkan dari ArcCatalog untuk melakukan digitasi pada peta yang sudah kita georeferencing. Caranya dengan klik ArcCatalog, kemudian pilih file yang sudah kita buat, yang sudah kita gunakan pada geodatabase. Kemudian klik new, kemudian save file. Nah, di sini kita pilih, kita ketik yaitu kecamatan. Feature tipenya kita ganti menjadi polygon. Nah, di sini description-nya koordinat sistemnya tidak diketahui. Untuk mengisi koordinat sistemnya dengan klik edit, kemudian klik project koordinat sistem, Word, UTM, kemudian WGS 1984, kemudian Southern, dan pilih WGS 1984 UTM zone 49S, kemudian klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian setelah sudah terisi, kita klik OK. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita buat kolom untuk mengisi nama-nama kecamatan yang ada pada peta yang kita gunakan.
Caranya dengan klik kanan pada layers bagian kecamatan, kemudian pilih Open Attribute Table. Nah, di sini kita lihat ada table feed, table shape, dan table ID. Di sini kita tambah tabel untuk nama-nama kecamatan yang ada pada peta ini dengan cara klik table option. Kemudian add file. Nah, di sini kita ketik yaitu keterangan. Kemudian tipenya yaitu teks. Nah, setelah sudah kita isi, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul tabel keterangan. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya yang kita lakukan yaitu mendigitasi keseluruhan peta ini. Caranya dengan klik create feature. Sebelumnya dulu kita aktifkan tabel tool editor dengan cara klik kanan pada tool, kemudian klik checklist bagian editor. Di sini sudah saya cek. Nah, untuk memulai digitasi, kita klik editor, kemudian start editing. Nah, akan muncul create feature seperti ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk digitasi yaitu mendigitasi keseluruhan titik luar pada peta. Caranya dengan klik kecamatan pada bagian create feature dan pilih polygon. Nah, di sini kita perlu hati-hati karena kita tidak boleh salah klik pada bagian-bagian yang ada pada create feature. Misalnya nanti kita buat ada untuk jalan dan jaringan sungai. Nah, di sini kita perlu hati-hati karena jika terjadi kesalahan, jika kita salah dalam memilih bagian pada feature-nya, otomatis digitasi yang kita lakukan salah. Nah, langkah yang kita lakukan dalam mendigitasi bagian terluar pada peta dengan cara yang tadi yang saya jelaskan. Kemudian usahakan untuk meng-zoom peta agar memudahkan kita dalam melakukan digitasi. Nah, dalam memulai digitasi ini terserah boleh dari mana saja. Yang penting nantinya bisa menutup berakhir nanti di titik awal yang telah kita mulai sebelumnya, seperti ini. Nah, kemudian lanjut seperti ini. Nah, kalau terjadi kesalahan, kita bisa klik Ctrl Z. Misalnya seperti ini. Nah, keluar garis. Nah, bisa juga kita klik delete scat. Nah, di sini saya gunakan Ctrl Z untuk memudahkan untuk lebih gampang. Nah, selanjutnya kita mulai. Di sini harus pelan-pelan. Usahakan untuk pas pada titik. Nah, seperti ini. Jika terjadi seperti ini berarti salah, karena yang lainnya masih belum. Nah, perlu Ctrl Z untuk mengulangnya dari awal. Nah, di sini sudah mau finish.
sudah mau selesai dalam melakukan digitasi pada wilayah terluar kota yang peta kota yang telah kita gunakan. Di sini harus pelan-pelan karena jika keluar garis nanti peta kita akan salah, tidak sesuai dengan peta yang sebenarnya. Di sini harus ekstra pelan-pelan. Dan proses yang dibutuhkan dalam melakukan digitasi ini cukup lama karena di sini kita harus membuat satu persatu baik itu wilayah titik terluar dari peta, pembagian kecamatan, dan jalan serta sungai. Di sini adalah waktu yang sangat lama prosesnya. Di sini kita tidak boleh meninggalkan satupun titik atau garis karena nanti hasilnya tidak bagus, tidak sesuai dengan peta acuan yang kita gunakan. Nah, di sini sudah mau selesai. Sudah mau sampai di titik awal. Nah, cara yang dilakukan setelah kita sudah sampai pada titik awal dengan klik kanan, kemudian finish cat. Nah, terlihat bahwa peta sudah selesai kita digitasi bagian terluarnya. Kalau sudah terdigitasi bagian luarnya terlihat seperti ini, di mana garisnya akan garis terluarnya biru dan bagian dalamnya akan hilang. Artinya tidak ada petanya lagi. Nah, bagaimana caranya untuk mengembalikan petanya seperti semula? Dengan hilangkan centang pada kecamatan. Seperti ini. Dan mengembalikannya seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut dulu, saya untuk nantinya dalam mengisi jalan dan sungai, data yang kita tambahkan pada layer sini kita ambil dari katalog yang sudah kita buat sebelumnya. Caranya dengan klik add data. Nah, kemudian kita pilih IG dasar. Nah, ini IG dasar, kemudian add. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah kita tambahkan dari katalog yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu bagaimana caranya kita untuk membagi kecamatan yang ada pada peta ini, sedangkan warnanya tidak ada atau peta aslinya tidak ada. Caranya dengan klik kecamatan, kemudian pilih hollow dan OK. Nah, seperti ini. Terlihat garisnya masih ada. Nah, untuk membagi kecamatannya dengan cara kita klik cut polygon tool. Nah, di sini sudah bisa kita mulai. Di sini harus pelan-pelan. Berhubung di sini cuma ada 2 kecamatan, jadi garis pemisah kecamatannya itu cuma 1.
Namun jika peta teman-teman memiliki kecamatan lebih dari satu, itu sebaiknya dahulukan dilakukan satu persatu. Maksudnya tidak boleh sambung menyambung, nanti alhasil petanya tidak akan terbagi-bagi. Maksudnya kecamatannya akan menyambung, tidak terpisah. Nah, setelah selesai kita klik kanan, kemudian finish. Nah, terlihat sudah ada garis birunya kan teman-teman. Nah, untuk memastikan apakah ini sudah terbagi, kita klik tanda panah pada editor. Nah, setelah kita klik masing-masing wilayah dan terlihat bahwa sudah terpisah. Misalnya sudah kita klik peta yang bagian warna hijau, sudah terpisah dengan yang ungu. Kita klik yang ungu, sudah terpisah dengan yang hijau. Nah, tandanya digitasi untuk wilayah terluar dan untuk kecamatan sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita beri titik pada nama kabupaten. Nah, setelah kita selesai melakukan digitasi pada layers kecamatan, sekarang kita melakukan digitasi pada nama kabupaten. Tujuannya di sini untuk memberi titik pada masing-masing kecamatan. Yang pertama di sini yaitu Kecamatan Tanjung Harapan. Dengan cara kita klik tadi construction tools-nya yaitu point, kemudian kita titik. Nah, seperti ini. Dan yang kedua yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah, sama seperti tadi kita titik. Nah, kalau sudah diberi titik, sekarang kita masuk pada jalan. Nah, dalam pembuatan jalan kita harus memperhatikan mana-mana saja simbol-simbol jalan yang ada di sini, yang ada pada peta, dengan cara kita lihat pada legenda yang ada di peta. Nah, di sini terlihat bahwa garis hitam, kemudian garis merah, garis hitam tipis, garis putus-putus. Nah, itu adalah jalan. Sedangkan yang seperti ini, garis hitam putus-putus itu adalah batas provinsi. Jadi kita tidak perlu lagi mendigitasi itu. Yang cukup seperti garis merah, kemudian garis hitam seperti ini, kemudian garis merah seperti ini. Nah, cara yang dilakukan yaitu kita klik jalan sudah tadi, kemudian pada construction tools-nya kita pilih line. Nah, di sini caranya mulai dari sini, kemudian sampai terserah itu kita memberhentikannya terserah di mana saja, mana nyaman. Misalnya seperti ini, saya lanjut ke sini, kemudian sampai selesai, terus dilanjut ke sini, terus.
terus. Ini harus pelan-pelan agar hasil peta yang hasil finish peta nantinya bagus. Disinilah membutuhkan waktu yang cukup lama karena ini kita lihat bahwa jalan yang ada pada peta ini begitu banyak. Nah, seperti ini. Nah, misalnya keluar dari seperti ini, kita perlu cukup menekan tombol Ctrl Z dan kembali seperti sebelumnya. Nah, kalau sudah kalau di kita sih pembuatan jalan yang kita lakukan hanya cukup seperti ini. Cukup kita tekan klik kanan, kemudian finish cat. Nah, selanjutnya lanjut lagi pada titik yang lain seperti ini, kemudian finish. Nah, seperti itu selanjutnya sampai semuanya terdigitasi. Nah, setelah semua jalan kita rasa sudah terdigitasi, sekarang kita masuk pada sungai. Untuk melihat bagaimana hasil digitasi yang telah kita lakukan pada layers jalan, caranya dengan menghilangkan tanda checklist pada administrasi Kota Solok dan terlihat seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya yaitu yang kita lakukan yaitu mendigitasi jaringan sungai. Jaringan sungai di sini yaitu semua yang bawa garis yang bawa warna biru sesuai dengan keterangan yang telah diberikan pada peta ini. Semua ini harus dibuat, termasuk garis biru yang tebal dan yang kecil, yang tipis. Cara melakukannya sama seperti mendigitasi jalan dengan klik terlebih dahulu kita klik feature bagian jaringan sungai, kemudian construction tools-nya yaitu line, kemudian lakukan digitasi pada sungai. Intinya lakukan hal yang sama. Harus hati-hati dan pelan. Setelah setiap yang udah kita digitasi itu udah selesai, seperti tadi yaitu kita paskan di mana letak kita selesai mendigitasinya seperti ini, kemudian klik kanan dan finish cat. Lakukan hal yang sama seperti mendigitasi jalan. Nah, setelah kita sudah selesai melakukan digitasi pada jaringan sungai, nah berarti berakhirlah digitasi yang kita lakukan. Nah, di sini terlihat bahwa di sini kelihatan hasil digitasi yang sudah kita lakukan, seperti perubahan warna pada garis-garis pada titik jalan dan sungai yang ada pada peta ini. Nah, cara untuk melihat hasil dari digitasi yang sudah kita lakukan dengan cara menghilangkan tanda centang pada layers administrasi Kota Solok seperti ini. Nah, terlihat inilah hasil digitasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini terlihat bahwa yang garis warna coklat ini yaitu sungai, yang hijau ini jalan, kemudian ini adalah titik yang sudah kita titik per kecamatan yang sudah kita titik sebelumnya, kemudian yang hitam terdalam yang hitam ini adalah batas kecamatan antara yang satu dengan yang lain, dan yang di luar ini adalah hasil digitasi titik terluar yang sudah kita lakukan sebelumnya.
Nah, langkah selanjutnya yaitu kita beri warna pada peta ini sebelum kita melakukan layout pada peta. Tujuan dari layout ini kita ketahui untuk memberi keindahan pada peta yang sudah kita buat dengan mencantumkan simbol-simbol, nama serta simbol-simbol yang digunakan dalam sebuah peta. Nah, di sini cara untuk memberikan warna pada peta yang sudah kita digitasi dengan cara klik kanan pada layers kecamatan, kemudian pilih properties. Nah, di sini di sini ada banyak pilihan dan di sini kita pilih simbologi. Kemudian klik kategori, lalu ini muncul seperti ini hasilnya. Nah, di sini kita ganti menjadi keterangan. Mengapa keterangan? Karena di keterangan sebelumnya kita sudah mengisi nama-nama kabupaten. Setelah kita pilih keterangan, kemudian kita klik add all values. Nah, terlihat bahwa sudah muncul nama kecamatan yang sudah kita isi sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu kita hilangkan centang pada add other values, kemudian kita oke. Nah, seperti ini hasilnya. Terlihat bahwa ada perbedaan, ada warna pada peta yang sudah kita digitasi. Nah, bisa juga dalam memberi warna pada peta, kita bisa ganti dengan warna lain. Misalnya seperti ini. Itu terserah teman-teman yang menurutnya menarik. Nah, misalnya seperti itu. Itu sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, selanjutnya setelah kita beri warna pada peta, sekarang kita masuk pada layout. Cara yang dilakukan dalam pembuatan layout yaitu dengan klik layout view pada di ujung kiri sebelah bawah pada layar RMap seperti ini. Di sini sudah saya klik. Nah, muncul seperti ini. Nah, cara menyesuaikannya bagaimana? Dengan bisa kita atur sendiri. Tentunya untuk mengatur posisi dari peta, yang untuk mengedit peta, untuk memperbaiki menyesuaikan peta sesuai dengan yang kita inginkan, tentunya aktifkan dulu tool drawing dengan cara seperti mengaktifkan tool editor dengan klik kanan pada toolbar, kemudian pilih draw. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita ganti bentuk kertas dari peta yang sudah kita buat dengan cara kita klik pack and print setup pada tool file seperti ini. Kemudian di sini kita pilih size-nya yaitu A4. Kemudian orientation-nya yaitu landscape. Nah, akan berubah seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa sudah ini keluar dari garis ya teman-teman. Ini adalah kertasnya, dan di sini kita lihat bahwa kurang pas. Nah, cara yang kita lakukan dengan cara seperti ini. Kemudian paskan. Nah, kalau sudah kita rasa sudah pas, hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya yang kita lakukan yaitu tapi di sini bebas ya. Di sini saya buat kotak lagi di dalamnya agar peta yang saya buat ini nantinya akan kelihatan rapi. Nah, seperti ini. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, cara untuk mengembalikan petanya ke bentuk semula yaitu dengan klik kanan, kemudian pilih order, kemudian send to back. Nah, akan muncul kembali petanya. Nah, untuk mengatur warna latar pada background yang sudah kita buat, dengan kita klik kanan, tentunya kita klik dulu backgroundnya, kemudian klik kanan, properties.
Nah, di sini ada beberapa pilihan warna. Di sini teman-teman bebas untuk memilih warna apa yang disukai oleh teman-teman. Misalnya di sini saya pilih warna ini, misalnya. Nah, tapi ada bagusnya untuk memilih warna yang lebih cerah agar petanya terlihat dan tidak menutupi warna dari warna peta yang sudah kita buat. Seperti ini. Nah, di sini ada kesamaannya, jadi kita ganti yang lain. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian langkah yang kita lakukan selanjutnya yaitu tentunya kalau kita ingin memperbesar peta kita bisa mengganti skalanya. Di sini sudah merah, kita agak rapikan dulu. Nah, di sini saya buat 1:100 itu. Nah, seperti ini. Kalau dirasa nah, selanjutnya yaitu kita memberi simbol pada peta. Caranya tentunya kita buat lagi tabel di sebelah sini untuk mencantumkan keterangan-keterangan dari peta yang sudah kita buat. Caranya dengan cara klik rectangle pada tool drawing seperti ini. Kita klik, kemudian kita beri kotak. Nah, seperti ini. Nah, sama seperti memberi warna pada background, begitu juga dengan memberi background pada layar keterangan-keterangan yang untuk letak untuk tempat keterangan yang kita gunakan. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian hal yang pertama kita lakukan yaitu memberi judul atau nama peta yang kita gunakan. Ya, coba kita ganti ini agak kebesaran. Kemudian yang kita lakukan yaitu memberi judul atau nama wilayah yang kita gunakan. Caranya dengan klik insert kemudian pilih teks. Nah, di sini kita lihat sudah muncul. Nah, cara untuk memasukkan nama dari judul petanya ada baiknya untuk kita posisinya kita pindahkan terlebih dahulu di atas ini. Nah, kemudian setelah posisinya sudah begini, kita klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini kita masukkan judul atau nama peta, nama wilayah yang kita gunakan. Di sini saya gunakan yaitu peta administrasi Kota Solok, Sumatera Barat. Nah, kalau posisinya kalau sudah selesai kita tulis, kita ketik, kita bisa mengedit
tulisan pada untuk hasil tampilannya nanti. Caranya dengan klik change symbol. Ini agak lama. Nah, sudah muncul. Nah, di sini ada beberapa pilihan bentuk tulisan yang dimana kita bebas untuk memilihnya. Di sini saya pakai Times New Roman, kemudian size-nya yaitu 18 dan bold. Kemudian oke, di sini saya pakai rata tengah. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, baru lalu posisikan dia pada kotak yang sudah kita buat. Seperti ini. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita beri garis untuk membatasi antara simbol dengan judul atau nama petanya. Caranya sama seperti membuat kotak, namun di sini kita klik yang bagian tanda panah, kemudian di sini kita pilih line. Nah, cara memberi garisnya dengan seperti ini. Nah, kita ulang lagi karena ada kesalahan. Nah, ini harus benar-benar hati-hati. Kalau garisnya mereng nanti kelihatan jelek. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Kalau garisnya sudah kelihatan lurus seperti ini, lalu kita lepas. Kita ulang. Ini memang agak ribet pembuatannya. Nah, caranya dengan klik 2 kali. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu kita beri simbol. Simbol yang pertama kita ambil dari North Arrow, yaitu simbol arah mata angin. Di sini saya pilih yang ini. Kemudian oke. Nah, akan muncul di sini, kemudian kita pindahkan ke bawah sini. Caranya lalu agak kita perbesar, agak kelihatan, agar bisa kelihatan. Coba ya, kita ulang. Kita ambil, nah seperti ini, kemudian kita klik oke. Lalu kita perbesar. Nah, kalau sudah pas di tengah-tengah, tandanya itu sudah lumayan rapi. Selanjutnya kita kembali lagi pada insert dan masuk ke scale text. Nah, di sini kita pilih yang absolute scale. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ini adalah skala dari skala peta yang kita buat. Kita bisa lihat sesuai dengan yang ada di tool ini, 1:110.000. Nah, ini bisa kita edit ya teman-teman dengan cara properties. Ini mau formatnya bagaimana itu terserah kita. Namun di sini saya tidak akan mengeditnya. Lalu kita sesuaikan agar posisinya pas di pertengahan. Nah, selanjutnya lagi kita kembali ke insert. Sekarang kita masuk pada scale bar. Nah, ini ada beberapa pilihan. Saya memilih alternating scale bar 1. Kemudian oke. Kemudian paskan di pertengahan. Nah, di sini kelihatan bahwa satuan yang digunakan yaitu masih miles. Kita harus mengubahnya dengan agar berubah menjadi meter. Caranya dengan klik kanan kemudian pilih properties.
Kemudian di sini division unitnya yaitu meter, dan label positionnya yaitu kita ubah menjadi above center. Nah, akan berubah seperti ini. Nah, kelihatan sudah cukup lengkap ya, tapi di sini kita masih ada lagi pekerjaan lain, yaitu memasukkan legenda. Nah, setelah memasukkan arah mata angin, skala, dan scale barnya, sekarang kita garis lagi seperti menggaris pada di bawah judul peta. Caranya sama. Kita rasa sudah pas, kemudian kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk pada legenda. Memberi legenda pada peta dari peta yang sudah kita buat. Nah, di sini caranya dengan klik legenda. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian next. Ini agak lama ya teman-teman, karena sesuai dengan keadaan laptopnya juga. Nah, di sini saya tambah menjadi A, saya tambah hurufnya A, kemudian size-nya 14, fontnya saya pilih Times New Roman. Times New Roman. Nah, ini. Nah, kemudian bold, kemudian next, and finish. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini, selanjutnya yang kita lakukan yaitu memberi nama kita, yang siapa pembuat peta ini. Caranya dengan di sini saya bagi 2, karena jika saya buat memanjang ke bawah tidak muat. Nah, kita rasa sudah pas. Kemudian sekarang kita masuk lagi untuk membuat nama. Di sini caranya dengan klik teks sama seperti pembuatan pada judul peta. Kemudian kita pindahkan ke sebelah sini. Kita klik kanan properties, lalu ketik nama dibuat oleh ini nama teman-teman ya, siapa pembuat petanya. Nah, kemudian di sini saya ubah tulisannya. Di sini saya pilih times, size-nya saya pilih 10, bold, oke, rata tengah, kemudian oke. Nah, di sini masih bisa muat. Kita klik kanan, kemudian ini. Nah, kemudian di sini berhubung ini adalah tugas perkuliahan, di sini saya masukkan nama dosen pengampu mata kuliah SIG.
Nah, kemudian klik 2 kali, nah muncul garisnya lagi. Nah, selanjutnya kita sama seperti membuat judul dan nama barusan, sekarang saya membuat nama dosen pengampu. Sama seperti tadi, klik kanan, kemudian di sini saya buat diperiksa oleh di sini saya ubah tulisannya. Lalu saya pilih times, size-nya 12, bold, oke, kata tengah, oke. Kebesarannya kita ubah lagi, fontnya menjadi 10. Di sini saya enter saja, kelar. Oke. Sudah. Di sini saya mau ubah ukuran tulisannya karena tidak sesuai dengan yang di bawahnya. Saya buat 12 juga. Ini 12. Oke. Nah, sudah pas. Kemudian kita membuat di sini saya atur ulang ya teman-teman. Di sini saya lupa mencantumkan NIM. Saya edit lagi. Kemudian di sini selanjutnya yang kita lakukan yaitu yang saya lakukan yaitu dengan sebentar, ini saya edit lagi. Oke. Nah, di sini saya memasukkan sumber peta yang sudah saya gunakan sebelumnya. Dengan digaris lagi. Kemudian masuk ke teks. Kemudian sumber peta.
Di sini saya sumber peta yang saya gunakan saya ambil dari web Peta Tematik Indonesia. Peta Tematik Indonesia. Kemudian change symbol. Di sini kemudian saya buat size-nya 12, Times New Roman, oke. Bold, oke. Oke. Ada kesalahan lagi. Lalu 12 dan oke, rata tengah oke. Kesalahan lagi. Ini memang ekstra harus pelan-pelan karena itu kita sesuaikan dengan kondisi laptop kita juga. Kadang dia not responding. Nah, sudah. Lalu selanjutnya di sini saya ingin memasukkan peta yang saya gunakan saat pembuatan digitasi. Di sini bebas ya teman-teman, boleh dimasukkan, boleh tidak, sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya masukkan gambar. Sini saya pilih yang Kota Solok. Sini kita cari ini, saya pindahkan ke bawah sini, saya perkecil lagi. Nah, selanjutnya yaitu kita beri titik garis koordinat pada peta dengan cara kita klik kanan pada peta, kemudian pilih properties. Lalu di sini kita pilih grid, kemudian kita klik new grid, next, finish. Selanjutnya kita pilih style, kemudian oke. Properties. Di sini saya ganti menjadi 2, di sini 2. Kemudian oke. Nah, hasilnya akan muncul garis seperti ini. Ini adalah titik koordinat peta.
Nah, kalau sudah kita rasa sudah pas, maka berakhirlah pembuatan layout atau berakhirlah langkah-langkah yang dilakukan pada pembuatan peta. Namun di sini saya ingin mengganti warnanya lagi. Saya rasa ada yang kurang pas. Di sini saya kembali ke digitasi lagi. Di sini saya ubah warnanya. Bisa saya pilih yang warna sini. Di sini teman-teman memilih warna yang jelas saja ya, artinya tidak norak dan tidak menutupi garis-garis. Lalu saya kembali ke sini. Di sini kita sesuaikan. Di sini kita kembali ke digitasi, ini posisinya. Nah, ini kita sesuaikan lagi. Di sini masih kelihatan. Nah, kelihatan sudah pas. Kemudian di sini saya ingin mengganti warna background karena menurut saya kurang menarik. Di sini saya masih pakai warna ini. Kemudian ini saya ganti warna lagi. Nah, di sini saya ganti background pada peta dengan cara klik pada properties. Kemudian kita cari mana cara untuk mengganti warna pada layar peta. Di sini kita mengganti latar pada peta dengan klik properties, kemudian pilih frame background. Di sini agak lama. Kemudian pilih white, kemudian OK. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita rasa sudah pas, peta kita sudah selesai kita buat dan menurut kita sudah menarik, kemudian kita simpan dengan cara kita klik file, kemudian kita ekspor map. Kemudian di sini saya masukkan ke picture. Kemudian di sini saya ganti nama menjadi peta HDM Kota Solok. Di sini saya atur menjadi PDF. Saya ubah menjadi JPEG. PDF saja. Oke, kemudian save. Nah,
sekianlah cara dalam pembuatan peta, mulai dari pembuatan geodatabase, georeferencing, digitasi, dan layout. Dan hasil dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan terbentuklah peta seperti ini. Nah, sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman untuk memiliki minat dan belajar untuk menggunakan aplikasi ArcGIS dalam pembuatan peta. Sampai jumpa di video selanjutnya.